Hei! Hei! Iya. Gila. Hei, ha. Hei! Satu lagi. Hei! Iya. Baja Jiri. Selamat datang di Pribadi Baja, dan sekarang ini saya Volan Homonggio berjalan-jalan di salah satu sasana yang dimana dia menciptakan banyak atlet yang akhirnya menjadi atlet tinju, atlet kickboxing, sansao, kyokushinkai atau karate yang full body contact, dan juga MMA. Nah, kebetulan orang yang saya akan liput ini adalah orang yang mengerti dalam bela diri tentunya. Dan saya kenal beliau adalah salah satu atlet di MMA. Ini dia orangnya. Nih kita lihat. Ketemu dengan Mustadi. Halo. Coach, gimana? Mantap. Baik. Oke. Mustadi, ini dia. Jadi kalau saya lihat-lihat ada video fenomenal yang dimana Mustadi ini pernah mengalahkan salah satu orang MMA di One Silat ya, Silat One. One Silat Championship. Iya, karena kan biasanya kan orang awam, Pak. Iya. Jadi Mustadi ini mengalahkan dengan cara triangle, yang dimana dia tidak sadar bahwa gerakan triangle ini bisa mengalahkan lawannya. Padahal dia tidak sadar. Tiba-tiba dia sadarnya apa? Setelah menang. Itu namanya kalau di olahraga itu otomatisasi muscle. Wih, kalau orang lain bisa apa? Refleks. Iya. Tapi sebenarnya itu namanya otomatisasi muscle. Oke. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang disiplin bela diri, yaitu kickboxing, yang dimana Mustadi ini juga salah satu atlet dari kickboxing saat itu. Iya. Nah, Mustadi bisa sharing ya kepada teman-teman apa sih kickboxing itu? Maksudnya banyak orang yang belum mengetahui juga tentang kickboxing. Sedikit aja tentang informasi dari kickboxing. Ya, kickboxing itu bela diri striking stand up. Jadinya hanya berdiri, tidak boleh ada bantingan, dan di bawah juga tidak boleh dilanjutkan. Kickboxing itu pukul, tendang, lutut, tidak ada elbow. Tangkapan juga tidak ada. Tangkapan kaki, tidak ada bantingan. Wah, jadi sangat murni sekali. Jadi emang benar-benar jual beli pukulan ya. Iya, betul. Nah, ini dia. Kebetulan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berlatih dalam bentuk padding. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui tujuan padding. Mungkin tujuan padding adalah untuk melatih serangan, pukulan, dan tendangan ataupun target. Tapi ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh semua pelatih, khususnya para atlet-atlet juga. Nah, Mustadi bisa jelaskan sebenarnya tujuan kita padding ini apa sebenarnya? Padding itu tujuannya sebagai simulasi tempur ya. Kalau kita di pertarungan itu kan ada real target gitu. Jadi kalau kita padding itu sebenarnya harus masuk di simulasi real targetnya. Kalau kita pegang padding tetapi kita bukan simulasi real target, nggak usah. Kalau gitu kembali ke heavyweight aja. Ataupun ya shadow boxing aja gitu ya. Makanya kenapa adanya padding itu seperti membuat selaras antara teknik dia dengan target. Jadi saya pemegang padding itu harus mengilustrasikan saya ini adalah lawannya dia. Jadi ketika saya pegang padding juga bentuk target serangnya ya persis seperti saya berdiri. Misalkan dia menendang perut saya akan taruh di sini. Iya. Dia seperti menendang saya. Jadi cara pergerakan lawan, cara pergerakan saya yang sedang berlatih padding itu persis seperti menghadapi lawan sungguhan. Oke, jadi tujuannya itu ya, jadi bukan cuma asal pukul nendang sembarangan ataupun latihan target, tapi ternyata kita juga simulasikan bahwa serangan jarak lawan itu sangat dekat dengan kita. Oke, untuk itu kita langsung latihan. Ini ada 5 serangan ataupun 5 strategi dalam padding yang bermanfaat untuk kita latihan. Untuk itu kita langsung latihan. Oke, sekarang kita udah masuk untuk latihan. Sebelum kita masuk ke beberapa strategi, yaitu pukulan, nendang, knee, kita akan nanya-nanya untuk penjelasan padding yang tadi itu. Saya masih bingung tuh masalah real target itu bagaimana. Langsung saja kita latihan. Oke. Gimana nih? Nih, sebelum saya pegang ini, saya kasih tahu dulu sama Volan nih.
nanti saya akan pegang ini sesuai dengan real target saat kita bertarung. Terus makanya dalam latihan volan juga harus berpikiran, saya ini sedang berlatih itu real target. Jadi ketika nanti di pertarungan bisa sesuai dengan apa yang kita latih. Gitu. Iya. Jadi lihat dari jarak kaki. Berarti kalau saya kasih segini, coba tendang. Nah, kalau fight juga berarti kena. Gitu. Coba tendang, kena nggak? Ya kena. Iya. Kalau ini tidak real target itu seperti ini. Maksud saya tidak real target itu kadang-kadang orang megang ini, kick. Iya. Ya coba kick. Kena saya nggak kena. Itu dia maksud saya. Oke. Lagi coba. Ya push kick. Iya, ya push kick di situ, saya kan di sini. Kalau jadinya langkahnya jadi beda, saya di sini nendangnya ke situ. Iya. Kadang gini, saya bilang gini, push kick. Iya sesuai. Memang saya di sini, saya lepas juga pasti bisa tendang kena. Nah, kita coba dulu. Gak usah pakai itu deh. Ya. Keren nih. Lihat, kick. Oh, kick. Nah, kick. Nah, Iya, lagi, push. Tuh. Kick. Nah, lagi kick. Push. Tanda. Kenapa Mas tadi nempelnya di kepala? Iya. Kalau saya itu kayak pengennya kamu ngerasain kalau ini tuh real target bener. Kalau saya taruh di sini kan kena kepala, pop. Kalau nggak saya pegang pun sama rasanya kayak nendang kepala saya. Dari jarak langkahnya, dari cara menendangnya sama. Jadi si petarung itu membiasakan bahwa jarak kita itu emang benar-benar deket ya. Benar-benar sedang bertarung dengan aslinya. Gitu. Wah, saya ini akhirnya kemana aja maleh. Kirain cuma asal nendang, ternyata cara megang ini pun ternyata ada tujuannya. Jadi bukan cuma megang ataupun begini. Sebagai seorang petarung dilatih bukan cuma nendang, tapi kita harus menguasai jarak. Karena dalam bertarung jarak itu sangat menentukan. Iya. Oke, baik lagi. Kayak gini nih volan nih. Spinning heel kick. Yeah. Itu kebanyakan orang kasih lawannya begini, spinning heel kick. Kalau saya nggak suka kayak gitu. Kalau saya melatih spinning heel kick, saya taruh di sini. Kadang-kadang ya saya bisa kena di sini, bisa kena. Tapi saya lebih suka melatih seperti itu. Jadi mereka tidak kehilangan kalibrasinya ketika dia fight. Volan saya latih setiap spinning heel kick di sini. Lihat jarak saya jauh. Nanti saya seperti ini sudah ditendang. Udah terbiasa. Iya, biasa. Karena kalau saya kasih di sini kelihatan jarak nih. deket. Yes. Coba tes dulu. Spinning heel kick. Tuh. Saya juga nggak apa-apa, udah biasa megang lagi. Spinning heel kick. Boom. Nggak terlalu jauh dari sini. Dan tangan saya cuma di sini aja. Seandainya tidak ada tangan saya kena kena. Gitu. Wow. Keren, dapat ilmu lagi kita. Oke, next. Udah, tadi udah. Oke, terus apa lagi kira-kira? Ya, tadi kan menyesuaikan pukulan mereka, ya atlet itu supaya benar-benar merasa dia ada di real target. Yes. Nah, yang kedua itu melatih akurasi, gitu. Melatih akurasi itu biasanya saya cuma memberikan satu single pad begini. Ya, ini real target tapi saya cari power. Oh, kalau ya, gini power berarti. Kayak gini power. Kadang ini low kick power seperti ini. Tapi kadang-kadang saya kasih kayak buat simulasikan mereka akurasi dan tambah kecepatan. Biasanya itu nanti akan ada di kombinasi. Oke. Kayak gini. Saya kan melatih kalau saya melatih mereka untuk power, pasti saya kasih begini untuk kuat di low kick. Tapi kan nanti kalau saya begini, coba tendang low kick di sini. Ya cuma ini aja, tidak ada sambungan combo lainnya. Jadi saya akan ambil speed, akurasi, speed, kombinasi bisa jadi satu. Misalkan contoh saya ambil tendang ini, kick, low kick, hook straight. Nah jadinya saya udah siap karena cuma satu tangan kayak gitu. Saya lagi kick, balik langsung hook straight. Oh gitu. Kayak ini. Hook straight, hook. Nah, kalau sudah melatih akurasi, biasanya saya bilang sama atletnya, kamu kontrol powernya. Kontrol powernya supaya dapat flow-nya. Kalau yang kita tetap flow ya. Flow. Kalau ini keras, lagi,
woi, lagi, woi, ya gitu aja. Itu power. Mantap. Oke, Ya kan, kadang gitu. Terus hanya melatih speed aja. Ya, 10. Ya kalau kuat 10. Ya gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau sudah bicara masalah akurasi, speed, kombinasi, cara bermainnya akan beda. Cara bermainnya kita juga sebagai pelatih harus beritahu sama atletnya. Kontrol power kamu supaya kamu bisa melanjutkan kombinasinya. Gitu. Kan kombinasinya banyak. Iya, karena biasanya kalau cuman kita ngelakuin power, itu kita bingung ya untuk Iya. gerakan berikutnya apa, Iya. ya kan? Iya. Atau saat kita melakukan power, terus tidak kena, Iya. itu lebih bahaya Iya, lagi. lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Makanya harus kita mengontrol power kita dan menguasai power kita bagaimana. Wow, nice. Nah, kita masuk ke ini Mus, tujuan tadi itu 5 strategi yang sangat bagus sekali untuk striking. Iya. Itu kira-kira apa aja? Ya kalau 5 strategi untuk striking itu yang pertama kita latih itu adalah strategi footwork, posisi. Footwork. Jadi cara kita mengimbangi posisi lawan. Nah, dalam footwork, dalam gerakan, dalam latihan padding juga itu perlu dikombinasikan sama footwork. Jadi makanya tadi saya bilang real target. Ingat real target. Jadi ketika saya bekerja itu mindset kita, otaknya jangan cuma nendang mukul doang. Saya tuh lagi mengkalibrasi kaki saya dengan kaki lawan. Oh, iya. Nah, itu yang pertama. Iya, Yang footwork ya, iya, footwork juga penting ya. footwork. Maka saya bilang kasih real target supaya dia paham bener jarak saya sama dia, Iya, gitu. iya. Yang kedua itu baru power. Power ya. Power. Udah power, ada speed, akurasi. Yang terakhir adalah kombinasi. Nah, di kombinasi itulah adanya strategi. Strategi. Oke. Gimana nih yang kita bisa sharing ke teman-teman? Iya. Saya kasih beberapa kombinasi buat latihan teman-teman di rumah mungkin. Iya. Pakai sarung tinju nggak nih? Boleh pakai Iya, kali ya. iya, pakai. Oke, kita akan pakai sarung tinju. Nih lihat nih ya. Tuh sudah ada. Oke, cepet kan? Sulap itu. Sulap. Oke, ini dia adalah strategi ataupun kombinasi yang pertama yang sering dipakai dalam kejuaraan, terutama striking dari Coach Mus tadi. Oke, yang pertama biasanya. Kayak gini ya, jab straight, terus hook kiri dalam, ya, terus ini low kick. Nah, gitu. Oke. Jadi antara hook kiri dan low kick itu sangat kayak gapnya kecil sekali, kayak dung gitu. Oke. Cepet. Makanya begitu saya suruh pukul ini udah ada di sini. Nah, jadi gapnya Bisa dilihat lagi, coba agak kesini dikit. Nah, ini tujuannya kenapa kombinasi dan ketiga keempat itu sangat penting sekali. Ya, kita coba nih lihat nih. Tarik, hook. Ini udah siap-siap. Oke, kita coba 8 kali. Oke, ya. Lagi. Lagi. Diketawain gua. Yeay. Oh. Oh. Iya. Yes. Iya. Satu lagi. Iya. Udah 8 belum tuh? Ternyata capek juga ya. Ya, kalau menjadi ini aja baru mas-masan nih. Gimana kalau menjadi atlet beneran ya? Latihannya mah berjam-jam beginian doang. Aduh. Itu dia tadi. Nah, sekarang kita akan kasih tahu bahwa penjelasan dari Coach Mus tadi ini, kenapa tadi jab strike, hook, low kick. Jadi gini, low kick itu sebenarnya bukan suatu serangan yang gampang didaratkan ke lawan gitu. Perlu ada kombinasi yang mengawali. Nah, combo-combo ini seperti itu. Dia lakukan jab straight, terus pancingan ke hook kiri. Ketika dia berkonsentrasi pada sisi sebelah kanannya, sebelah sininya akan lemah. Seperti itu. Jadi kita mengacak kanan kiri. Seperti itu. Ingat, kata-katanya adalah mengacak kebiasaan serangan lawan. Lawan sini. Bikin tumbang. Bikin tumbang. Nah, kemudian kombinasi tadi kan jab straight, hook kiri, terus low kick kanan.
dia bisa lakukan lagi kombinasi itu tapi selalu terbaca. Akhirnya dia mau low kick lagi, kombinasinya diacak. Nah, kita akan coba acak dari kombinasi pukulannya, kemudian tetap ke low kick kanan. Contoh, hook kanan, uppercut, hook, low kick. Nah, gitu. Apa enggak? Uppercut, hook, hook, Oke. Ya lagi. Ini strategi yang kedua. Iya, strategi yang kedua. Jadi tetap diakhiri low kick kanan, tapinya dia hancurkan dulu kombinasi awalnya dirubah. Gitu. Kita masuk ke strategi yang kedua. Ini dia. Alright. Nah, lagi. Terakhir up. Iya. Mending main film action deh. Ketahuan capek gimana. Ini random capeknya. Oke. Sekarang kita akan kasih tahu lagi maksud dari strategi kedua. Silakan coach. Ya, strategi kedua itu sama. Sebenarnya dia ingin menendang low kick. Cuma dia menghancurkan kombinasi yang awal, membuat kombinasi baru, tetap akhirannya low kick. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang kalau tadi yang pertama itu adalah Jab sit. jarak jauh ya? Iya, jarak jauh. Jab sit. Jauh, hook kiri. hook, Iya, low kick. Low kick. Iya. Kalau ini benar-benar jarak dekat ya? Iya, sudah mulai dekat. Sudah mulai dekat. Oke. Oke. Kita masuk Ketiga. Ini aja baru kedua udah ngos-ngosan. Ketiga. Oke. Kombinasi ketiga, dia akan gabungkan snap low kick kiri depannya dulu. Jadi kalau dia bikin low kick di akhir, lawannya bacain, tandanya kalau low kick di awal biasanya tidak akan dibaca. Maka dia akan coba low kick di awal, kemudian dia akan low kick di akhir. Nah, lihat. Oke. Dia low kick di awal, snap, boom, hook straight, hook. Oke. Oke. Nah, ini kombinasinya terlalu banyak, powernya kurangin, speednya tetap, gitu. Speednya tetap, jadi biar flowingnya bagus. Oke. Tek gitu. Berarti ini light ya? Ya, light ya. Lagi, contoh dulu. Contoh dulu. Snap, hook straight, hook, pop. Nah. Oke. Kita coba 8 kali. Ya. Oke, kita coba. Mantap. Habis. Hai. Siap. Ya. Lagi ha. Nah. Hey. Iya. Hey. Hey, jump. Hey. Good. Nah. Hey. Hey, ha. Hey. Satu lagi. Hey. Iya. Baju juri. Ini baru yang keempat ya? Iya, keempat. Wah, ketiga ya? Ketiga ya. Aduh. Kita masuk ke strategi berikutnya. Strategi yang keempat. Yang keempat, kita akan kagetkan dia. No. Yang keempat, kita akan coba kombinasikan di akhir low kick kiri. Jadi pada saat memukul hook kiri, langkahkan kaki kanan untuk switch stance. Jadi tanpa diketahui lawan, lihat, ini kaki lemah, nendang low kick kiri sini, kena ya, pasti akan lemah. Tapi akan menjadi kuat kalau kaki itu di depan, tendang kuat. Nah, kita akan switch kaki ini tanpa diketahui lawan, hook kiri, bareng kakinya masuk. Iya, lihat ya, boom. Oh. Nah, boom, han, boom, uppercut, boom, hey,
Lagi. Hook kiri. Sorry. Hook kiri. Hook kiri, uppercut. Pop. 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 Pam. Ya. One. Oke, yuk. One. Hey. Iya, ya gitu. Oke, langsung kita mulai. Ini pertama. Tadi Jalan. masih latihan. Maju. Say. Hey. Hey. Ya. Maju. Say. Salah. Say. Hey. Hey. Ya. Maju. Say. Wih. Maju. Ya, Bu. Say. Hey. Say. Hey. Say. Hey. Say. Hey. Satu lagi. Say. Ternyata latih strategi butuh energi yang banyak. Selain mengeluarkan tenaga, mikir juga. Ya. Oke. Itu dia strategi yang keempat. Kita masuk ke strategi yang kelima. Nggak kelihatan. Oke. Superman punch. Superman punch. Oke. Superman punch. Pop. 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 Ya, gampang kan? Gampang. Gampang. Gampang, ulangi dulu. Gampang. Gampang kan ya? Nafasnya hancur. Iya, gampang. Gampang. Pelan dulu. Pop. 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 Udah. Tambah lagi. Betul. Tambah lagi. Kan yang terakhir. Terlalu gampang. Oh guys, dia ngerjain gua. Aduh, don't try this. Enggak deh. Ingat combo ketiga tadi? Ingat combo ketiga ketika saya suruh masuk. No, masuk. Itu maju. Hap. Keempat. Iya. Kombinasi keempat nih. Empat. Tuk, tuk, tuk. Coba. Lalu. Hubungan. Pop, 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 pop. Oh. Guys, Cendol dulu. kerjain ternyata. Oke. Kalian pada puas kan kalau gua ngos-ngosan? Gua tahu tuh. Tapi jujur aja, ini semuanya ilmu. Oke. Let's go, hop. Hit, hit, hit. Hit. Pam, pam, pam. Itu baru contoh. Karena set terakhir mati 8 kali. Oke. Coba lagi. Jadi kurangi powernya. Oh, kurangi powernya. Konsentrasi ke flow-nya. Ya, betul-betul. Hey, 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 Iya. Sorry. hey, hey, hey. Aku salah. Oke, ulangi. Hey, hey, Jay. Sorry, gua kabur. Mau dikerjain Mas tadi. Lagi. Ayo. Gak usah buru-buru nyambungin kombonya. Masa buru-buru. Lihat ya. Kan gini. Tuk. Kan di kemari. Pup. Ya, gak usah buru-buru. Oke. Oke, sekarang masuk keempat ya. Ya. Biarin, gak usah. Hey, hey, Hey.
Terakhir. Lagi, satu lagi. Hey! Hey! Iya. Wah, gila. Jadi selain ngelatih strategi, setiap petarung juga nomor satu adalah fisik paling utama. Teknik paling bagus, gaya paling keren, menguasai lapangan. Tapi kalau nafas hancur, jangan pernah ikut tanding seperti ini. Nah, kalau itu nggak boleh dicoba. Oke. Terima kasih tadi sudah sharing ke saya pribadi, karena saya udah tahu bahwa latihan padding itu bukan cuma asal mukul nendang ataupun target, tapi ternyata kita membiasakan diri untuk mengatur ataupun membaca jarak lawan. Ternyata itu sangat penting, khususnya para atlet yang dimana cuma bisa mukul nendang, tapi ternyata kebanyakan serangannya nggak kena. Karena apa? Karena jarang banget untuk ngelatih jarak. Oke, semua ilmunya untung 5. Kalau 8 pas 10, gue ngos-ngosan kali ya. Padahal kesini nggak ada persiapan untuk latihan. Tapi tetap, namanya bela diri, nggak afdol kalau kita nggak latihan. Kebetulan kita banyak banget dapat ilmu dari Mus tadi. Oke, Mus, ada yang mau disampaikan nggak kepada teman-teman? Untuk apalagi teman-teman yang pingin belajar bela diri, atau baru belajar bela diri, ataupun pingin jadi petarung. Silakan. Ya, pesannya seperti yang barusan kita latih itu kan, bahwa bela diri itu kan mencakup semua aspek. Jadi kalau berlatih itu jangan pantangan untuk belajar dari orang lain, karena aspek yang kita punya belum tentu lengkap dan belum tentu aspek orang lain itu tidak bisa bagus buat kita. Jadi belajar terbuka, bahwa semua aspek itu harus kita pelajari, mulai dari footwork, kemudian tadi ada power, speed, akurasi, kombinasi, dan belajarlah terbuka untuk bela diri lain, terus menuju MMA. Betul. Jadi belajarlah kebuka. Jadi jangan terlalu fanatik jadi orang. Jadi kalau emang benar-benar, kecuali pingin jadi prestasi yang tinju, udah fokus aja tinju. Biar dia tiba-tiba jadi atlet internasional. Kickboxing, begitupun. Ataupun bela diri apa aja, fokus. Tuh. Tapi kalau pingin belajar semuanya, berilah belajar untuk semuanya. Itu yang tadi saya bilang, menuju MMA. Oh iya. MMA itu bukan bela diri, bro. Iya, tapi mixed martial arts. Kalau kita ngomong bela diri nanti satu. Betul. Bela diri. Yes. Cuma satu. Betul sekali. Menuju MMA artinya berpikiran open minded. Ini gue demen banget nih. Ini dia. Ini juga bisa dibilang, kalau bisa di-relate-nya adalah wasit favorit gue kalau di MMA. Fight! Fighter! Ready? Fight! Aduh. Oke, saya Pelan Gio dan Mustadi Aneta. Jangan lupa follow Instagram dia dan YouTube-nya Mustadi juga. Oke, banyak ilmu yang bermanfaat. Please, jangan lupa like, comment, subscribe juga ya. Kalau perlu share kepada teman-teman yang bermanfaat. Oke? Belajar! Thank you, Bos. Mus, masalah tadi itu tuh yang gue tanyain, menuju MMA, berarti lu ngajak orang-orang untuk ikut MMA dong? Ya nggak gitu lah. Sekarang gini, konsepnya aja, biar orang tuh tahu ya, biar orang tuh dapat edukasi. MMA itu bukan bela diri. Kenapa gue bilang gitu? MMA itu bukan bela diri itu single. Yes. MMA itu mixed martial arts. Itu kalau lu tahu bahasa Inggris belakangnya pakai huruf S. Oh, iya. Artinya jamak. Nah, itu seperti menggambarkan lu tuh supaya terbuka. Nah, dulu adanya pertarungan MMA itu kan yang terkenal UFC. Ya sebelum itu ya ada. Kayak Vale Tudo, itu kan dulu. Itu sebenarnya mengajak orang untuk terbuka, bahwa satu bela diri itu tidak ada yang sempurna. Kenapa bela diri tidak ada yang sempurna? Itu kan yang bikin manusia. Manusia mana ada sempurnanya, kan gitu. Ketika lu mau sempurna, ya harus ada
dieksperimenkan, dianalisa dulu apa yang bagus. Nah, MMA itu sudah wadah untuk bela diri berantem. Kenapa orang menolak itu? Kenapa orang kok kayak ngapain sih gue ikut MMA? Bukan di situ tempat pembuktian diri gue. Gue jago apa nih? Entah bela diri. Gitu. Iya. Gue nggak mau ikut di situ. Bukan kayak gitu. Lu harus terbuka. Lu punya ilmu, lu nggak pernah coba. Ya mungkin lu coba sesama kita main gaple aja kita gitu. Iya, Lu ada permainan lain nih yang lebih seru nih. Ada catur nih. Iya, catur. Belajar lagi catur. Padahal sama-sama board Permainan. game juga. Betul. Lu akan mengkerdil di situ, lu mengerucut di situ. Iya. Jangan orang tersinggung dibilang, lu kalau jago lu ikut MMA aja. Tersinggung orang, bela diri gua direndahin. Orang ini merendahkan bela diri gua. Padahal bukan gitu, bro. Terbuka, bro. Jadi maksudnya yang tadi Mus bilang itu adalah menuju MMA, menuju keterbukaan bela diri. Terbukaan bela diri. Bisa menerima kekurangan. Iya, gitu. Dan tahu bahwa kalau umpamanya untuk ngetes kemampuan saya yang belajar ini, Iya. salah satunya wadahnya MMA. Terima kasih banyak. Gitu. Gue mau belajar deh untuk menuju MMA. Udah pernah. udah selebriti, udah selesai. Udah. Tapi yang penting itu sudah nyoba. Kapok. Enggak. Enggak.